akan sepihak. Tolong bantu kami, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Dari rencana perusahaan untuk mem-PHK massal dengan alasan efisiensi. Pak Said Ada Iqbal Pak ya. Said Iqbal juga Kok ada. pakai kacamata gelap kau, nanti Indonesia gelap Jangan terus. gelap gitu. itu Pak Said. Waduh. Iya. Said Iqbal, kemana Anda ketika para karyawan di Jawa Barat terkena PHK? Mulai dari PT Darmex Oil, PT HCI, dan banyak PT-PT yang mem-PHK secara sepihak para karyawannya. Anda yang teriak lantang seolah-olah Anda sebagai pahlawan para buruh. Tetapi ketika terjadi PHK, Anda tidak bisa berbuat apa-apa, dan malah karyawan yang terkena PHK teriak minta tolong Kang Deddy Mulyadi. Rakyat yang punya akal sehat, yang punya pikiran sehat, bisa melihat mana orang-orang yang memang peduli kepada rakyat, yang memang peduli tentang bagaimana nasib para buruh. Bukan Anda orangnya, Anda malah sibuk menyerang personal Kang Deddy Mulyadi, mengatakan gubernur konten, gubernur yang mementingkan perutnya sendiri. Padahal Anda adalah orang yang memperalat para buruh. Teman-teman, baik para buruh atau pendukung Kang Deddy Mulyadi, ayo sadar. Ayo sama-sama kita menyaksikan bahwa Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang pemimpin mempunyai logika berpikir dalam menentukan sebuah kebijakan yang memprioritaskan tentang bagaimana kebaikan untuk masyarakatnya. Gitu loh. Tentang UMK dan MSK yang katanya dicoret-coret itu kan masih bersifat rekomendasi, teman-teman ya. Malah si Said Iqbal ketika terjadi PHK itu malah mengatakan bahwa PHK atau relokasi perusahaan ke daerah lain itu tidak disebabkan oleh upah, katanya teman-teman. Ini bagi saya lucu, teman-teman ya. Ya, kita lihat dulu videonya teman-teman ya, nanti saya akan reaction di akhir video. Silahkan. PHK sepihak, tolong bantu kami, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Merdeka! Kami kena PHK siapa? Tolong kami dibantu, khususnya karyawan PT Darmex. Terima kasih. Oke, siap. Dari rencana perusahaan untuk mem-PHK massal dengan alasan efisiensi dan Nah, bener kata gua kan, bener cek aing kan. Tujuan si Iqbal teh kadinya. Ayo ayeuna turun si Iqbal ngabela anu gawe di pabrik ban. Anu 200 leuwih rek di PHK. Hah? Ayo eueuh. Takan yang jelas ya tujuanana. Cik aing bener lamun pek loba direcokeun para perusahaan oge mikir deui atuh dina sistem penjualan manehanana atau penjualan manehna kudu sabaraha ngajual. Da meureun mahal-mahal teh mah moal laku. Setiap perusahaan ge ngabandingkeun jeung ngimbangkeun antara mayar karyawan jeung penjualan. Coba tuh malah likir, tah tujuan si Iqbal teh gitu, tujuan nanti memang hayang ngancurkeun. Itu hayang ngancurkeun tah. Kumaha aya buktina? Bener kan nyata? Hah? Tah pemerintah keneh ayeuna nu memperjuangkeun. PHK akan ditunda dulu. Bener kan? Cobalah saladar. Mikirkan, andaikan dina jadi oge ditaikeun eta pikiran jelema leutik babel. Pikiran jelema leutik, kelompok eta ditaikeun penjualan naik, sembako berarti naik. Percaya ante maneh? Si Iqbal diturutkeun. Bersyukur nu penting jelema mah. Gaspol heula barudak. Gelombang relokasi PHK itu diakibatkan faktor bukan upah. Satu, kenapa Tangerang Raya dan Bodetabek dia relokasi ke daerah lain? Karena harga sewa tanahnya mahal. Jadi bukan upah. Penyebab pertama saya tanya para pengusaha, harga sewanya mahal, Bung Iqbal, harga airnya mahal, harga boilernya mahal, pajaknya mahal. Jadi itu. Jadi apa yang harus diperbaiki? Regulasi pertanahan, regulasi perpajakan, regulasi cukai, supaya tidak terjadi relokasi. Jadi kalau masih mahal ya nggak bisa
bisa dihindari. Karena yang salah kade, kenapa buruh yang disalahkan? Saya bilang ke kawan-kawan petinggi-petinggi pejabat yang mencoba berkomunikasi ke saya, dia salah kade, tekan itu kade, dia yang salah kok kami yang ditekan. Tekan kade, siapa dia? Gak ada apa-apanya dia di hadapan Allah, di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Semoga di awal tahun 2026 ini kita diberikan limpahan rezeki dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensikapi, dan saya akan ikut menjawab dari beberapa video yang dipertanyakan oleh Bung Said Iqbal, baik dalam melaksanakan aksi unjuk rasa buruh di Gedung Sate Bandung maupun di Jakarta, bertanya siapa itu Deddy Mulyadi. Oleh karena itu, saya sampaikan secara tegas, secara jelas, sehingga tidak dipertanyakan lagi besok lusa di hari kemudian, bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur terpilih pada Pilkada tahun 2024 yang berpasangan dengan Erwan Setiawan dengan meraih suara terbanyak 130,192 orang, ya, atau 14 juta lebih, ya, atau hampir 15 juta, atau 62,22%, yang disahkan oleh KPU bahwa itu adalah suara sah dan ditetapkan oleh KPU yang dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari tahun 2025 sebagai Gubernur Jawa Barat terpilih, dan sudah dilaksanakan sampai saat ini sudah 1 tahun, dan banyak pekerjaan-pekerjaan nyatanya dengan membangun lembur, menata kota yang sudah berjalan pembangunannya dan bisa dirasakan oleh masyarakat, termasuk juga kegiatan-kegiatan sosial bukan hanya di Jawa Barat dan bisa dirasakan pada bencana gempa kemarin di Sumatera, dan itu didahului oleh Gubernur Jawa Barat, dan ini bisa menjadi contoh bagi gubernur-gubernur lain yang ada di Indonesia secara terbuka, secara transparan, termasuk juga dari sisi administrasi dan lain sebagainya. Nah, itu. Yang selanjutnya saya sampaikan bahwa gubernur tidak boleh merubah atau mengecek dari rekomendasi Dewan Pengupahan. Kata siapa? Bahwa gubernur dan Dewan Pengupahan Provinsi mempunyai hak dan kewenangan, ya, untuk mengoreksi, untuk mengubah surat rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Kota kepada Bupati, dan para Bupati Wali Kota menyampaikan surat rekomendasi kepada Gubernur. Apabila di dalam surat rekomendasi tersebut isinya atau lampirannya ada yang kurang pas, maka wajib Gubernur dengan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat untuk mengoreksi ataupun mengubah dengan dasar hukum Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 8988, Peraturan Pemerintah Nomor 51 2023, itu ada di pasal 26 ayat 5, Permenaker Nomor 18 tahun 2022, bahwa di sana disebutkan Gubernur sebelum menetapkan upah atau membuat surat keputusan tentang UMK, UMSK, bahwa bersama Dewan Pengupahan Provinsi untuk mengoreksi, untuk mengubah apabila ada hal-hal di dalam surat rekomendasi tersebut kurang pas demi kepentingan atau kebutuhan atau berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak, berdasarkan inflasi, berdasarkan pertumbuhan ekonomi, dan berdasarkan kemampuan perusahaan.
Kenapa itu menjadi pertimbangan? Jangan sampai kenaikan upah besar 2-3 bulan perusahaan tutup, perusahaan kolab, yang terjadi PHK. Siapa yang bertanggung jawab? Karena gubernur selaku kepala daerah bertanggung jawab untuk menjaga para investor supaya tetap berjalan produksinya di Jawa Barat, untuk menjaga daripada PHK supaya kebutuhan tenaga kerja masyarakat Jawa Barat itu tetap bekerja, maka itu diperhitungkan secara teliti, gitu ya. Nah, itu yang harus dipahami oleh para tenaga kerja serikat buruh, gitu ya. Jadi jangan hanya berpikir tentang hak, tetapi kewajiban dilupakan. Gitu. Jadi kewajiban dulu, baru hak bisa diterima dengan baik. Begitu menunaikan kewajiban dengan baik, dengan benar, maka hak pun akan diterima dengan baik, dengan benar. Dan UMK saya tegaskan, UMSK saya tegaskan, berlaku bagi karyawan yang masih lajang, yang belum berumah tangga, dan masa kerja 1 tahun. Itu saya tegaskan. Dan setelah ini dikoreksi atau dirubah dengan adanya perubahan-perubahan berdasarkan poin-poin tadi, maka gubernur menetapkan, mengesahkan dengan membuat surat keputusan. Kenapa surat keputusan itu dan untuk apa fungsinya surat keputusan? Surat keputusan itu menjadi salah satu syarat legalitas formal yang akan dipegang oleh para pengusaha dan pekerja, karena dari situ dalam hal gajian tiap bulan itu, ya, termasuk juga akan dipegang itu oleh serikat pekerja sebagai potongan iuran yang 1%, gitu. Maka surat keputusan itu atas dasar peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 dan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 16 tahun 2024 serta Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pasal 37 dan peraturan gubernur tahun 2023. Gitu. Itu jadi bukan serta-merta hanya itu. Gubernur Jawa Barat itu memikirkan tentang keseluruhan dari Jawa Barat, pengusaha, pekerja, masyarakat, pengangguran, anak-anak yang perlu diselesaikan. Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan yang sudah bisa merasakan oleh masyarakat luas di Jawa Barat. Dan memang dia selaku Gubernur Jawa Barat yang sudah 1 tahun sekarang melaksanakan tugasnya, alhamdulillah bisa dirasakan oleh masyarakat baik di kota maupun di desa. Sekalipun tidak sempurna, ada hal kekurangan, itu adalah hal wajar bagi manusia dan seorang pimpinan. Terima kasih. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan orang miskin. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh orang yang terpuruk. Itu 8 juta pengikutnya boleh bertemu dengan kita di sini. Gak usah main sosmed ngancem-ngancem. Ayo ini, ayo itu. Itu orang yang udah dibayar. Jangan coba-coba adu nyali dengan buruh. Jangan coba-coba adu nyali sama orang miskin. Kita udah terbiasa miskin. Kita sudah terbiasa tertindas. Kita sudah terbiasa dizalimi. Jangan adu nyali kita. Jangan kau tantang nyalinya buruh. Sampaikan ke KDM. Silakan dia bikin konten tentang saya. Saya tantang KDM. Jangan coba-coba adu nyalinya buruh. Hari ini terus bergema. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten dibanding kerja nyata melayani rakyat. Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya. Padahal saya mengambil jalan untuk tidak mengambil citra. Bersikap mengambil jalan tengah dalam UMK dan UMSK sesungguhnya sikap yang sangat beresiko, karena saya pasti dicaci maki, saya pasti dibenci, di demo dalam saban waktu, umpatan terus bergemuruh dari mulai Gubernur Tai dan gubernur yang lainnya. Lain hari sia kunaon sih munculna ketika minta kenaikan gaji? Kamana ieu jelema saat aya karyawan anu di PHK secara massal?
saat ayah karyawan anu di PHK secara sepihak, kamana sih ieu ketika ayah pabrik-pabrik ataupun perusahaan anu ngagawekeun buruh jika pekerja romusa, kamana tara muncul? Saya lihat ada Maya karyawan PT Regina tuh dibayar. Saya di sini bukan menuntut omongan, bukan menuntut omongan Pak Iwan. Tuntutan hak gitu. Hak kita nih yang belum dibayarkan. Nanti kita bicara di Disnaker, kita bicara baik-baik Pak. Intinya begitu aja. Tadi apa yang diputuskan sama Disnaker kita pasti akan sepakati. Itu aja. Jadi biar sama-sama enak Itu Pak. malah melemparkan ke Disnaker kamu itu. Wah, ini tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab Disnaker. Itu Pak. Gitu loh. Tanggung jawab Disnaker itu sebagai mediator kalau tidak ada kesepakatan. Intinya kenapa kamu tidak memberikan hak mereka? Saya kira publik bisa sangat jelas menilai mana yang benar-benar perhatian dan peduli terhadap para buruh, teman-teman. Apakah Kang Deddy Mulyadi ataukah si Said Iqbal ini, teman-teman? Tentu rakyat, masyarakat yang punya akal sehat akan mengatakan bahwa yang punya kepedulian tinggi terhadap bagaimana nasib si buruh, itu tentu pasti Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Kang Deddy Mulyadi dalam menentukan sebuah kebijakan, keputusan UMK dan UMSK itu mementingkan dua pihak, yaitu pihak buruh agar tetap bisa bekerja dengan baik dan pihak kenyamanan bagi perusahaan, teman-teman ya. Karena memang relokasi perusahaan ke daerah lain yang itu menjadi penyebab karyawan di PHK itu penyebabnya tidak satu-satunya upah, tapi menjadi salah satunya. Bisa dipahami ya, tidak satu-satunya penyebab, tapi bisa menjadi salah satunya gitu. Karena biaya operasional yang tinggi dengan nilai margin yang sangat kecil, ya tentu pihak perusahaan juga nggak mau berada di situasi yang seperti itu. Namanya perusahaan pasti mau cari untung, cari margin yang tinggi gitu loh. Ketika biaya operasionalnya ditekan, ya terlalu banyak, tapi marginnya adalah kecil, ya tentu mau tidak mau perusahaan itu merelokasi ke daerah-daerah yang biaya operasionalnya, biaya upah para karyawannya itu dinilai relatif kecil gitu ya. Walaupun nggak kecil-kecil banget ya, sesuai dengan UMK dan UMSK, UMR di provinsi itu gitu loh. Kemudian si Said Iqbal ini menyerang personal Kang Deddy Mulyadi, mengatakan gubernur konten, gubernur yang hanya mementingkan perutnya sendiri. Saya rasa pernyataan ini sangat-sangat konyol, karena mau bagaimanapun rakyat bisa melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah seorang pemimpin yang sangat peduli, yang sangat dekat dengan masyarakatnya gitu loh. Pikiran, jiwa raganya itu semuanya dikerahkan untuk memikirkan nasib masyarakatnya, untuk membangun Jawa Barat. Saya rasa Said Iqbal yang menyerang gubernur konten, mengatakan Kang Deddy Mulyadi gubernur konten, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Kang Deddy Mulyadi telah memberikan banyak kontribusi terhadap masyarakat Jawa Barat itu, mulai dari bagaimana membangun infrastruktur, normalisasi sungai, memperbaiki kualitas sekolah, melakukan perbaikan di pelayanan rumah sakit dan lain sebagainya gitu loh. Dan apa yang sudah Said Iqbal ini lakukan untuk buruh? Nggak ada, cuman demo dan para buruh kemudian disuruh diintimidasi untuk memilih partainya. Ini sudah bukan lagi peduli terhadap buruh, tapi lebih kepada memanfaatkan para buruh untuk kepentingan politiknya, untuk kepentingan pribadinya, teman-teman ya. Jadi ayo masyarakat Jawa Barat, ayo para buruh terutama yang ada di Jawa Barat, itu sadar bahwa Anda sedang diperalat, dan coba Anda sedikit buka hati dan mata Anda tentang Kang Deddy Mulyadi, maka Anda akan melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi jauh lebih memperdulikan Anda ketimbang si Said Iqbal. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.